그때 날 구했... 이혼 취소 요청. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, episode 12 Markio, mari kita review. Hae-in menyadari kalau melihat CCTV di gudang itu, jika ada sebuah truk yang sama juga di pavilion Queen kala itu. Mereka pun meyakini jika uang disembunyikan di rumah. Eun-sung melihat Hae-in seorang diri, jadilah ia menghampiri, namun ternyata Hae-in salah mengenalinya sebagai Baek Hyun-woo. Namun begitu mereka tetap pergi bersama. Hyun-woo pun segera menyusul keduanya. Aksi kejar-kejaran begitu seru dan menegangkan. Hae-in baru menyadari jika pria yang bersamanya bukanlah Hyun-woo. Karena tak ingin Hyun-woo cemas, Hae-in berbohong pada Hyun-woo dengan mengaku jika ia diundang Eun-sung untuk melihat kakek. Terlihat wajah Eun-sung penuh kemenangan. Dan gawat, tak lama Hae-in pergi, Hyun-woo kena pukul seseorang. Ternyata itu adalah si broker. Ia akan membuat seolah-olah Hyun-woo bundir di mobilnya. Orang yang mendatangi Dae ternyata ayah kandung Gon-woo. Pria itu begitu kasar dan bahkan tak peduli dengan Gon-woo. Ia memukuli Dae dan mengambil harta yang sudah dicuri Dae dari keluarga Queens. Dae pun merasa tak kuat. Akhirnya memberikan pria itu obat tidur dan kabur membawa Gon-woo pergi. Eun-sung mendapat kabar bahagia jika Hyun-woo sudah tewas. Eun-sung pun meminta Hae-in untuk makan malam dengannya. Bahkan ia ikut menyiapkan makanannya sendiri. Eun-sung tak ingin Hae-in terus salah paham padanya. Ia pun menjelaskan jika saat kecil dirinya lah yang menyelamatkan Hae-in ketika tenggelam dahulu. Kini Hae-in pun akhirnya bisa bertemu dengan kakek. Ia begitu sedih melihat keadaan kakek. Dengan waktu yang sedikit, Hae-in begitu pintar menaruh pulpen yang bisa merekam suara. Setelah Hae-in pergi, Mo Seol-hee pun marah-marah pada Hong Man-dae dan memberitahukan jika Hae-in sedang sekarat. Terlihat tatapan mata kakek berubah. Apakah kakek benar-benar demensia? Setelah ia pergi dari kamar kakek, Hae-in malah tersasar. Ia lupa letak keberadaan gerbang. Hae-in tak mempercayai matanya sendiri. Entah pria di hadapannya adalah Baek Hyun-woo ataukah Yoon Eun-sung. Namun setelah memastikan, akhirnya Hae-in yakin jika itu adalah Baek Hyun-woo yang asli. Sedangkan di tempat lain, ibu Hae-in dan ibu Hyun-woo gabut sedang melihat foto lama Hyun-woo. Ibu Hyun-woo pun menjelaskan jika Hyun-woo pintar berenang dan pernah membantu seorang gadis yang tenggelam. Ibu Hae-in tampak mengenali foto pantai itu. Eun-sung melihat dari CCTV jika Hyun-woo masih hidup dan akhirnya ia kena batunya sendiri. Ia malah diancam balik oleh si broker. Karena ternyata Hyun-woo tentu lebih pintar. Ia bisa membujuk si broker itu untuk tak menghilangkan nyawanya. Eun-sung pun ngamuk-ngamuk di rumah orang lain. Ia bahkan melukai tangannya sendiri. Bukannya menenangkan, Mo Seol-hee malah memanas-manasi jika Hae-in hanya memanfaatkannya saja. Tapi Eun-sung tahu mengenai hal itu, karena toh ia pun dimanfaatkan oleh ibunya sendiri. Tapi itu ia lakukan untuk bisa menguasai semua harta Queens. Dan demi Eun-sung juga, ia bahkan rela menghilangkan nyawa orang-orang yang sudah jahat pada Eun-sung. Bahkan orang tua angkatnya yang kasar itu pun disingkirkan oleh Mo Seol-hee. Jadi Mo Seol-hee tidak akan diam saja jika Eun-sung merelakan dirinya untuk dimanfaatkan oleh Hae-in. Karena ia pasti akan mencelakai Hae-in. Hyun-woo mengajak Hae-in ke apartemennya. Melihat Hyun-woo yang bisa nyaman tinggal di apartemennya setelah bercerai, Hae-in pun sedikit merajuk. Hyun-woo yang menyadari akhirnya mengatakan jika tak nyaman tinggal di tempat itu, karena tak ada Hae-in di sini. Hae-in mengamati Hyun-woo yang sedang terlelap. Jadilah Hyun-woo menariknya dan mereka pun tidur bersama. Dalam perjalanan pulang, Hyun-woo melipir ke tempat yang indah. Hyun-woo lalu memberikan cincin dan meminta untuk membatalkan perceraian mereka. Namun Hae-in meminta cincin dikembalikan saja, karena penyakitnya sudah semakin parah. Ingatannya tak stabil dan salah mengenali Hyun-woo kemarin. Hyun-woo hanya bisa menangis. Pasangan itu pun harus terpisah karena sebuah penyakit. Para wartawan mulai datang ke Yeongduri. Kakak Hyun-woo dan gengnya memberikan pelajaran pada mereka. Dan karena hal itu juga dibentuklah grup patroli. Sucho begitu bersemangat ingin ikut grup itu.
Aksi Grace yang membantu Hyunwoo membawa Hae-in ketahuan oleh Mo Seul-hee. Ia pun diusir. Namun dasar wanita licik, tidak jelas ia memihak mana. Ia malah memberitahukan penemuan Hyunwoo tentang dana gelap yang dicurigai berada di dalam Puri Queens. Bibi Macan membantu dalam pencarian ibu demensia yang sudah sore hari namun masih belum pulang ke rumah juga. Lewat drone miliknya, akhirnya ibu pun ditemukan. Saking senangnya, Bibi Macan pun dipeluk, membuat hati Bibi Macan berdebar-debar. Kini keluarga rapat kembali membahas mengenai keberadaan dana gelap, dan akhirnya menarik kesimpulan, bisa jadi dana itu disimpan di ruang panik. Namun semuanya hanya mendengar saja tentang ruangan itu, tapi tak ada seorang pun yang tahu di mana sebenarnya letak keberadaan ruang panik itu. Tengah malam yang gelap, Suchol dan yang lainnya sedang berpatroli, namun tiba-tiba datang taksi hitam dan seseorang yang membawa patung Buddha emas, yang ternyata itu adalah Dahae beserta dengan Gon-woo. Suchol segera berlari memeluk Dahae. Seluruh keluarga langsung mengadili Dahae, tentu mendapat pertentangan dari ibu, tapi Suchol tak gentar. Gon-woo adalah anaknya. Titik. Alasan kedatangan Dahae bukanlah untuk kembali bersama dengan Suchol, tapi ia datang untuk memperingati Suchol karena ia akan dijebak dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Suchol tak mau tahu, Dahae dan Gon-woo tak bisa meninggalkannya lagi. Dan akhirnya karena Dahae pun sudah masuk jebakannya sendiri, yaitu jatuh cinta pada pria kaya yang bodoh seperti Suchol, maka mereka pun berpelukan dan rujuk kembali. Diam-diam Hae-in mencoba cincin pemberian Hyunwoo lagi, namun tak lama Hyunwoo datang. Ia berniat akan mengembalikan cincinnya lagi. Hae-in lalu menyimpan cincin itu seolah tak terjadi apapun dan berkata ia hanya ingin mencobanya saja, tidak lebih. Hae-in malu sendiri dengan tingkahnya itu, sedangkan Hyunwoo begitu senang. Ia pun tak jadi mengembalikan cincin itu. Hyunwoo meminta bantuan temannya untuk menemukan DNA asli dan keseluruhan dari Puri Queens. Dan setelah mendapatkan, rapat lagi bersama dengan keluarga Queens. Hingga disimpulkan jika lift mereka sepertinya berbeda dari yang lain, karena ternyata lift itu memiliki dua sisi. Sisi belakangnya juga adalah sebuah pintu. Sedangkan di Puri, Eun-sung sampai membawa ahli untuk memeriksa keberadaan ruang panik itu. Hyunwoo lalu memberi ide untuk mengelabui Mo Seul-hee. Esok hari, seluruh keluarga sambil membawa polisi akan menyeruduk masuk atas dasar penahanan sang ketua Queens yang diketahui belum menjalani pemeriksaan lagi setelah siuman. Di Puri Queens, ternyata kakek sudah sadar. Diam-diam ia menyimpan dan mengumpulkan segala obat-obatan yang diberikan padanya. Berkali-kali sudah berhasil, namun ternyata aksinya terakhir kali ketahuan oleh Mo Seul-hee. Kakek mendapati kenyataan jika sedari awal Mo Seul-hee memang tak pernah mencintai dirinya, dan kakek menyadari jika kini ia sedang dihukum. Tengah malam kakek terbangun dan mengambil pulpen Hae-in, lalu kakek pun mendorong kursi rodanya ke pinggiran tangga. Pagi hari Puri Queens sudah banyak polisi dan ambulans. Keluarga Queens pun merasa heran karena petugas yang dihubungi mereka masih belum datang. Dan sungguh alangkah terkejut semuanya. Hong Man-dae, sang ketua Queens, dinyatakan meninggal dunia. Bibi Macan menangis histeris kehilangan ayahnya. Semua tak percaya dengan apa yang ada di hadapan mereka kini. Dan upacara pemakaman segera digelar. Dikarenakan Hong Man-dae sudah tiada, surat kuasa yang dimiliki oleh Mo Seul-hee pun tak berlaku lagi. Kini Queen sudah kembali ke pemiliknya, yaitu para ahli waris Hong Man-dae. Mereka lalu membawa foto Hong Man-dae untuk mengitari rumah dan memasuki lift. Sebuah kesempatan emas. Dan benar saja, ada tombol lain di dalam lift itu. Dan pintu ruangan lain pun terbuka. Semua melongo melihat ruangan itu. Dan episode 12 pun berakhir dengan semua orang yang sedang melongo seperti itu.